teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Anas Brasil. Kali ini Anas mau berbagi pengalaman, juga sedikit cerita ya. Kali ini Anas mau menggempur ini teman-teman. Ini ya, digempur, dihilangkan gitu ya. Dihilangkan, soalnya menurut saya ini adalah penghalang rezeki. Jadinya saya mau menggempur ini, menghilangkan ini. Kenapa saya bilang penghalang rezeki? Karena posisinya itu seperti ini. Jadinya rezeki yang mau masuk ke sini itu terhalang oleh ini. Buk ya kalau menurut saya. Jadinya ini saya akan gempurkan. Mau saya hilangkan. Oh ya teman-teman, sedikit berbagi cerita ya. Ini mitos ataupun memang ada kebenarannya ya. Soalnya kalau rumah itu nggak ada pagernya, istilahnya nggak ada tanaman bunga untuk pembatas ataupun pokoknya nggak ada pembatas itu, katanya mbah saya dulu, kakek saya dulu itu katanya rezeki nggak ada batasnya gitu loh teman-teman, selalu habis terus. Dulu sebelum saya punya rencana seperti ini pembuatan ini sewaktu saya di luar negeri, dan sekarang sudah lumayan rusak ya, soalnya sudah lama ya, sekitar 5 tahunan lah. Jadinya saya bikinkan pagar. Kalau dulu di sini ibu saya itu membuatnya itu bambu teman-teman, jadi dikasih bambu gitu seperti ini, dan di bawahnya dikasih bunga untuk pembatas. Jadi sebelumnya itu seperti itu kondisinya, dan sekarang alhamdulillah punya rezeki, jadi saya buatkan pagar seperti ini ya. Ini cerita atau mitos, saya nggak ngerti ya, kakek saya dulu bilangnya seperti itu dan akhirnya saya wujudkan. Tapi memang benar juga teman-teman, semenjak saya punya pagar ini rezeki saya gak seperti dulu lagi. Misalkan itu punya rezeki itu nggak los gitu loh, bisa buat nabung itu ada, nggak selalu ada rezeki tapi langsung habis gitu. Tapi benar juga teman-teman ya, soalnya kalau rumah kalau nggak sesuai itu, ada yang salah itu memang berpengaruh ya, kadang pada penghuninya atau rezekinya selalu ada masalah saja, dan juga mungkin usahanya selalu ada aja masalah ya. Kadang ternaknya ada yang pokoknya istilahnya itu nggak waris lah, atau ada masalah lain. Kadang kalau seperti posisi WC-nya nggak sesuai, posisi dapurnya itu kalau bahasa Jawanya luweng ya, luwengnya itu nggak sesuai, itu juga akan berpengaruh, atau posisi yang tidak sesuai. Kenapa aku bilang posisi tidak sesuai teman-teman ya? Kadang ya ini cagak rumah itu, kalau orang dulu pun juga nggak sembarangan ya, pilih-pilih kayu ataupun hari itu juga nggak asal-asalan. Kalau rumah ini teman-teman ya, rumah ini sudah lama banget ini kakekku yang bangun. Kakekku aja sudah meninggal itu sekitar 20 tahun yang lalu, dan saya itu di luar negeri itu sudah 13 tahun. Iya, sekitar 20 tahun yang lalu kakekku meninggal. Ini pembangunan rumah ini sudah lama banget, jadi ini rumah Jawa, dan sengaja saya tidak meramaknya karena menurut saya ini rumahnya nyaman banget, kuat, meskipun semuanya itu bahan-bahannya, kayunya semua ini masih zaman dulu teman-teman. Kayu yang bagian depan, bagian blandar, caga, itu semuanya masih kayu dulu, bukan kayu yang sekarang ya. Jadinya kuat-kuat, nggak ada yang dirubah, semuanya masih sama seperti dulu. Cuman saja ada tambahan itu kedua itu sama di sana itu. Kalau kondisi rumahnya tetap
sama seperti dulu, dan bangunannya ini bangunan lama, bangunan zaman Belanda ya, karena masih waktu belum ada rumah yang gedong, cuman di sini saja yang gedong dulunya. Jadinya rumahnya itu buat melur itu bukan dari seperti sekarang, terbuat dari belawu itu ya, semen itu ya. Kalau dulunya itu abu teman-teman, abu buat kayu itu yang buat penguatnya. Ini meskipun ada lindu ya, gempa gitu ya, seperti rumah yang lainnya itu akan mengalami pembengkakan ataupun pokoknya istilahnya itu, meskipun rumah baru itu nggak sekuat ini alhamdulillah banget, bukan sok pamer, bukan sok apa ya namanya. Kalau menurut saya ini sudah termasuk rumah keramat. Kalau menurut saya ini sudah termasuk rumah keramat ya. Ini kalau ada gempa, bukan gempa ya, tak kalah sih, kalau ada gempa ya, lindu kalau bahasa Jawanya itu, meskipun bangunan lama itu tetap kokoh, dan alhamdulillah penghuninya juga menyenangkan. Kalau dibuat, kalau terlihat itu seperti rumah Jawa biasa ya, tapi kalau dimasukin orang itu kayak nyaman gitu loh teman-teman, nyaman juga, kayak ada sesuatu aura negatifnya juga, negatif atau positif tuh memang ada juga. Setiap rumah kan memang ada penghuninya, tapi kalau memang ini seperti punya aura tersendiri. Banyak orang yang bilang kalau rumah di sini itu ada sesuatu yang beda dengan yang lainnya. Bedanya apa? Kalau dilihat itu biasa saja, kalau dimasuki itu seperti nyaman dan aneh gitu aja. Saya sendiri pun juga merasakan, bukan karena kemewahan dalamnya ya, ke dalamnya biasa aja, orang Jawa, orang kampung ya gitu aja, nggak ada yang istimewa. Sama, cumanya banyak orang yang bilang kalau masuk rumah sini itu ada sesuatu yang aneh gitu aja. Saya pun juga merasakan, cuman saya sudah terbiasa saja. Jadi nggak heran kalau orang bilang rumahnya kayak sesuatu yang ada istilahnya ganjil gitu ya. Tapi aku nggak pernah ngerasain yang aneh, cuman aku nyaman banget dengan keadaan rumah saya. Jadinya nggak pernah saya merenovasi ataupun ganti tembok itu teman-teman. Di modis baru itu nggak cuman ini aja saya ganti, sama atasnya ada. Kalau yang depan yang tembok-temboknya masih tembok lama semua. Ya udah gitu aja teman-teman ya, hanya sekilas cerita-cerita aja bahwa rumah yang ada pagarnya dan posisi sesuatu yang tidak pas itu lebih baik dibuang agar tidak mengganggu rezeki kita, agar penghuninya juga tetap sehat, rezekinya lancar dan mudah mudah mencari rezeki ya. Ya udah gitu aja, salam sukses dari Anas Brasil, bye bye.